kita nggak mikirin yang namanya teman kita. Hari di mana yang kita sendiri nggak mikirin kita sendiri. Kok bisa? Hari di mana kita nggak mikirin kita pakai baju apaan. Hari di mana kita nggak mikirin apa yang kita pakai daripada kita punya celana. Apa yang kita pakai daripada tubuh kita nggak dipikirin. Kenapa? Yang dia pikirin satu, selamat apa kagak. Nah itu hari itu tuh, ya. Sedangkan kita aja nggak bisa mikirin diri kita sendiri, ya. Terus gimana keadaannya? Keadaannya telanjang semua. Keadaannya telanjang semua, ya. Kecuali yang mempunyai amal di dunia, ya, mereka akan ditutupi oleh amal-amal mereka. Sebagaimana mereka akan dinaungi nanti di padang mahsyar dengan amal mereka, ya. Jadi keadaan kita sekarang ini manfaatnya kapan? Nanti. Nah itu hari itu tuh, hari di mana lagi nggak ada manfaat semuanya kecuali apa yang kita kerjaan sekarang, ya. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana nggak ada manfaat anak, nggak ada manfaat harta, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menuju Allah dengan hati yang selamat. Siapa hati yang selamat? Hati yang di dunianya terus mengingat Allah, terus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ya, sebelum kita masuk daripada kita punya pelajaran kitab Sifat 20 karangan Mufti Betawi Al Habib Utsman bin Abdullah bin Agil, ya, bin Yahya. Mari sama-sama kita baca doa belajar agar apa yang kita dapat daripada malam ini sebagai pembuka mata hati kita, sebagai penyadar kita punya diri, dan sebagai, ya, mengusir daripada kita punya kebodohan, dan sebagai penambah daripada kita punya, ya, wawasan tentang agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammadin Fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adam manaf'a bihi bikum fid dharain amin ila an qala perhatikan jangan ada yang ribut. Adapun artinya dalil, yaitu barang yang yang menunjuki, ya, menunjuki atas kebenaran suatu barang. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah itu memadai dengan dalil ijmali, yaitu keadaan bumi, langit, dan barang yang ada dalam keduanya. Firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan bersalahan malam dan siang, sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan atas keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian yang demikian itu bagi orang yang ada empunya akal pikiran adanya. Sebagai lagi dinukil dari ibarat Suhaimi dengan maknanya, adapun ma'rifatullah
ta'ala dan ma'rifatul rusul terhenti atas pengetahuan 3 perkara yang tersimpan di dalam hukum akli, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Maka dari itu wajib diketahui akan 3 perkara ini didahulukan atas sebutan 20 sifat, dan tambah lagi di sini sebutan hukum syar'i dan hukum adi, karena boleh dapat kebedaan satu sama lain adanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin kita sampai pembahasan ada 4 macam model keyakinan pada seseorang, ya. I'tiqad. Nih, kita harus punya keyakinan. Dalam kita punya hati yakin, ya. Apa? Yang pertama, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata makrifat. Ya. Pertama, ada orang percaya sama Allah dan dia ngerti akan dalilnya, tahu tanda-tandanya. Ya, ini namanya orang sudah makrifat. Ya, dia dimanapun berada, dimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, dia yakin sama Allah. Ya, nah ini i'tikad orang pertama, keyakinan orang pertama. Yang kedua, kemarin dibilang orang yang keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin sama Allah, tapi dia nggak ngerti, nggak tahu akan dalilnya. Maka ini yang disebut dengan taklid sahih. Kayak kita nih, ya. Kita beragama, ya, ngikut siapa? Kita beragama ngikut siapa? Percaya sama Allah ngikut siapa? Ayo, masa nggak tahu? Ikut siapa? Hah? Kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, itu ngikut siapa? Emang gitu aja, oh, saya percaya Allah, ya, saya beribadah kepada Allah, gitu aja tanpa kita ngikut siapa-siapa? Kagak. Ini namanya taklid sahih. Taklid sahih itu ente percaya sama Allah, ngikut siapa? Ngikut anak punya guru. Guru ente siapa? Ustadz, yai, habib. Oh, berarti benar, ini namanya guru. Pahamin nih, ya. Terus ente percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya. Ikut siapa? Ikut saya punya guru. Ya. Walaupun kita nggak tahu tentang dalilnya, apa dalilnya, apa keterangannya, tapi guru kita tahu dalilnya, maka itu namanya taklid sahih. Paham nggak? Kita ibadah, ngikut siapa? Ngikut Imam Syafi'i, ikut Imam Hanafi, ikut Imam Malik, ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, pahamin nih. Kita ngikut sama Imam Syafi'i. Kita tahu gak dalil apa yang Imam Syafi'i kerjain? Tahu gak? Gak tahu. Imam Syafi'i menggali itu lama. Sedangkan kita buat mengetahui apa yang dikerjain Imam Syafi'i dengan dalilnya, dengan alasannya, itu butuh waktu yang lama dan mustahil buat kita. Jadi gimana kita? Kita ngikutin sholatnya Imam Syafi'i. Paham gak? Kita ngikutin apa yang diyakini Imam Syafi'i tanpa kita mengetahui dalil. Itu namanya taklid sahih. Begitu pula, ya. Nah, ini tadi yang disebutkan, ya. Taklid sahih itu kita percaya sama Allah, tapi kita nggak tahu dalilnya apa. Tapi yang kita ikutin tahu dalilnya. Paham? Paham gak nih? Hah? Jadi kita percaya sama Allah ngikut siapa? Ikut Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dalam beribadah, madhab, fikih. Kalau ini dalam akidah, ya.
Kalau akidah, ya, nggak ada madhab-madhaban. Ya, ikut siapa? Ikut kita punya guru. Guru kita yang tahu akan dalilnya. Paham nggak? Ya, paham kan nih? Jadi kita yakin sama Allah, ngikut guru kita. Kalau kita nggak mau ngikut sama guru kita, ya, kita harus cari tahu tuh dalilnya. Bisa nggak? Cari tahu dalilnya. Mahamin Al-Quran, terjemahin Al-Qurannya, tafsiran Al-Qurannya, apa yang dimaksud, sampai kita mengetahui, mengerti kepada yakinan kita kepada Allah, baru di situ kita nggak usah taklid, nggak usah ngikut semua orang. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga, ya, dia punya keyakinan, ya, dia nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan dalil, maka inilah yang dikata jahil murakkab. Ya, jadi begini gambarannya, ya. Dia nggak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tahu dalil-dalilnya, tahu, ngerti. Paham nggak? Ini namanya orang yang disebut belum dapat hidayah. Ya, banyak gak orang Kristen yang mengakui kebenaran orang Islam? Banyak, tapi mereka menutupi. Artinya apa? Mereka yakinannya itu nggak mau ngebenerin, tapi dia ngerti akan dalilnya bahwa ini benar. Itu namanya dibilang jahil murakkab, orang bodoh yang berlipat ganda. Ya, berlapis-lapis tuh. Terus orang yang keempat adalah orang yang, ya, nggak punya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia nggak punya dalil, ya, dan tidak dengan dalil, maka inilah yang dikata taklid batil. Artinya kita ikut-ikutan sama orang, ya. Ente percaya sama Allah, ikut siapa? Oh, saya ikut tukang beca. Tukang beca emang siapa? Tukang beca kagak ngaji, kagak bisa baca Quran. Kata tukang ngaji, ente kudu percaya sama Allah. Ya, iya, saya percaya. Ini mah taklid batil. Ternyata tukang becanya bukan orang ngaji, dia cuma ngedenger doang dari orang. Nah, ini namanya taklid batil, taklid yang salah. Kita nggak boleh ngikut orang kayak begitu. Ya, paham nggak? Ya, kalau orang bilang ente kudu yakin begini, lihat dulu orangnya kayak gimana. Kalau orangnya benar, sesuai, maka boleh kita ngikut. Jadi taklidnya sahih, yang kita ikutin benar. Kalau lain, melenceng, maka yang kita ikutin salah. Jadilah kita taklid batil. Ya, maka beragama itu lihat siapa yang kita ikutin. Paham nggak? Ya, baru berpikir kan. Ternyata kita sholat ngikut siapa? Kita percaya sama Tuhan ngikut siapa? Ya, yang selama ini kepikiran ya kagak, sholat ya sholat, percaya sama Allah ya percaya, rezeki udah diatur, rezeki diatur. Ya. Dah, ya. Sekarang selanjutnya. Adapun artinya dalil. Nih, yang dimaksud dalil tadi yang kita sebut dalil itu apa? Yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Dalil itu adalah alasan, tanda adanya Allah. Dalilnya apa? Adanya Allah, tandanya apa? Apa? Alam semesta. Paham kan? Nah, itu namanya dalil. Adanya alam semesta ini menguatkan keyakinan kita bahwasanya ada yang Siapa yang menciptakan? Nah, itu namanya dalil. Ya. Dalam diri kita, ya, adanya organ-organ tubuh kita dalam. Siapa yang mengendalikan? Hah? Ada gak yang mengendalikan? Ada. Ya. Nah, yang mengendalikan itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang ngendaliin gak? Kagak. Ya, emang ada tombol, ya, berhenti on off-nya? Kagak ada. Ya. Nah, jadi gitu. Ini adalah tanda, ya, namanya dalil. Nah, terus
Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah itu memadai dengan dalil ijmali. Nih, perhatikan. Ini ada lagi yang penting. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Pahamin? Ya. Ada dalil global, ada dalil terperinci. Dalil global itu kayak gimana? Dalil global itu seperti ente percaya sama Allah, percaya. Apa buktinya? Apa dalilnya? Alam semesta. Udah ya, global itu namanya. Alam semesta ini adalah tanda bahwasanya adanya Allah. Kalau dalil tafsili, dalil yang terperinci, gak cukup dengan adanya alam, gak cukup. Ya, maka adanya dalil nakli, adanya firman Allah, adanya hadis Nabi, itu namanya tafsili. Ya, jadi buat kita orang Islam, orang yang beragama, apa kewajibannya? Buat semua nih, kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan. Ya, dalam akidah ini wajib buat kita mengetahui dalil ijmali. Paham nggak? Dalil ijmali, keyakinan global. Fardu ain, hukumnya wajib. Nggak boleh kita, ente percaya Allah, percaya. Apa dalilnya? Kagak tahu. Nggak boleh. Maka wajib buat kita meyakini bahwasanya Allah itu ada dengan dalil. Paham ya? Minimal dengan adanya alam semesta. Paham gak? Ya. Bahkan kalau ada orang kayak begini, ya, dia meyakini rezeki yang apa yang dia dapat dengan itu sebab dia punya kelakuan, itu aja udah nggak, dia batal, dia punya iman. Paham kan? Berarti harus diyakini bahwasanya rezeki yang dia dapat dari Allah. Ya, hati-hati. Jadi semua kita wajib mengetahui dalil ijmali. Ya, dalil ijmali gitu. Rezeki dari Allah, sehat dari Allah, apa lagi? Ya, sakit dari Allah. Ya, alam semesta ini adanya Allah, tanda adanya Allah. Nah, kalau dalil tafsili itu hukumnya fardu kifayah. Buat orang yang mendalami tentang dalil-dalilnya, itu fardu kifayah. Maka satu kampung kalau ada orang yang mempelajari ilmu tauhid, mendalami ilmu tauhid, maka gugur dosa semuanya. Paham kan? Ya. Nah, jadi di sini contohnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan bumi, langit, dan juga pergantian siang dan malam, itu adalah tanda bagi orang yang punya pikiran, orang yang mau berpikir. Ya, orang yang nggak berpikir tuh begini, ya, kita selama masih di dunia bebas kemana aja, tuh, terus apa lagi, ya, mumpung masih siang, malam dihabisin, siang dan malam gak ada artinya. Ini namanya bukan orang berpikir. Tapi kalau orang berpikir, dijadikan siang ibadah, malam istirahat, siang ibadah, atau siang istirahat, malam ibadah. Dan dia jadikan apa yang dia hidup di dunia ini sebagai bekal dia nanti menuju akhirat. Namanya orang berpikir. Dan dalam akidah ini, ya, ilmu tauhid ini, adanya bumi, langit, pergantian siang malam. Pernah gak siang malam jadi satu? Gak pernah. Ya, gak pernah. Nah, itu sebagai kita berpikir bahwasanya ini bukan aturan manusia, ini bukan aturan makhluk, ini aturan yang menciptakan. Ya. Nah, itu wajib kita tahuin, ya, tentang dalil ijmali. Adapun ma'rifatullah ta'ala dan ma'rifatul Rasul terhenti atas pengetahuan tiga perkara yang tersimpan di dalam hukum akli, yaitu wajib, mustahil, jaiz.
Ya. Nah, nanti berlanjut kepada kita mengenal Allah dan Rasul daripada sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz ya. Ini namanya nanti kita masuk hukum akli. Ya, hukum akli itu hukumnya dipikirin. Hah? Iya, ya, dipikirin. Ya. Allah itu esa. Ya, wahidun. Esa. Ya. Terus apa lagi? Ya. Baqaun, qadimun. Nah, itu namanya hukum akli, ya. Nanti kita akan masuk hukum akli, ya, yang terhimpun di dalam perkara wajib, mustahil dan jaiz. Sampai sini paham gak kira-kira? Hah? Ini penting loh sebelum menjalankan ibadah. Artinya apa? Menetapkan keyakinan kita di dalam ibadah, ya, supaya ibadah kita nggak goyang. Makanya orang yang biasa maksiat, orang yang belum dapat hidayah, itu keimanannya belum mantep. Artinya apa? Ya, imannya belum pas. Ya. Kadang kan iman naik turun. Tapi kalau orang yang udah memantapkan dia punya tauhid, imannya manteng. Paham nggak? Ya, jadi ketika dia sholat, dia ingat apa yang dia hadapin. Itu namanya berpikir. Bukan sholat selesai rapiin, 12. Puasa, habis maghrib udah, lewat aja, nggak ada artinya. Paham kan? Ya. Nah, jadi itu manfaatnya ilmu tauhid, menetapkan kita punya keyakinan, kita punya hati jadi mantap. Ya. Jadi nggak sembarang gitu. Ngelecehin, ninggalin. Bahkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu dikatakan orang jadi kafir itu bukan karena maksiat. Bener gak? Orang jadi kafir bukan karena orang makan babi jadi kafir gak? Orang minum minuman keras jadi kafir gak? Tapi satu yang bisa jadi kafir, dia nggak punya penghormatan sama agama. Dia nggak punya rasa hormat, dia punya pelecehan kepada agama. Kenapa? Karena itu menyangkut akidah, keyakinan. Ya, paham kan? Kalau dia udah nggak hormat sama dia punya agama, batal dia punya iman. Ya, misalkan dia bilang sholat maghrib nggak wajib, selesai. Ya. Nah, itu namanya nggak ngormatin. Paham kan? Ya. Sholat joget-joget, terus apa lagi jungkir balik FF. Ya. Nah, itu namanya menghina dia punya ibadah. Jadi hati-hati buat kita semua. Ya. Orang nggak jadi kafir gara-gara maksiat, tapi orang bisa kafir gara-gara dia nggak hormat sama dia punya agama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan keyakinan kita dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keyakinan la ilaha illallah dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mudah menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir, ya, kita wajib mengetahui tentang dalil ijmali, ya. Kita kudu tahu dalil ijmali, dalil global. Ya, kita harus mengetahui apa yang menjadikan kita yakin sama Allah, ya. Jangan kita cari apa yang menjadikan kita benar dan menyalahi Allah, jangan, ya. Jadi kita harus mencari sesuatu yang menjadi dalil kita meyakini Allah. Itu dalil ijmali, ya. Sama-sama kita tutup, kita punya pelajaran dengan bacaan doa akhir majelis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la ladha